Dr. Adrian Galloway, seorang ilmuwan jenius dengan kecerdasan luar biasa. Telah lama dikenal dalam dunia neuroscience berkat kontribusinya yang revolusioner dalam memahami pikiran manusia sebagai seorang ahli neuropsikologi. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengeksplorasi berbagai aspek kesadaran dan bagaimana cara kerjanya dalam otak manusia. Dr. Adrian Galloway, seorang ilmuwan jenius dengan kecerdasan luar biasa, telah lama dikenal dalam dunia neuroscience berkat kontribusinya yang revolusioner dalam memahami pikiran manusia. Sebagai seorang ahli neuropsikologi, ia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengeksplorasi berbagai aspek kesadaran dan bagaimana cara kerjanya dalam otak manusia. Menyadari bahwa sains selama ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang meninggal, Dr. Galloway menjadi terobsesi dengan ide bahwa ada dimensi lain yang menanti di luar kematian. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha untuk membuktikan hipotesis ini dengan melakukan eksperimen kontroversial yang melibatkan dirinya sendiri sebagai subjek utama. Eksperimen yang ia rancang tidak hanya akan menggali kedalaman kesadaran manusia, tetapi juga berisiko untuk membawanya pada suatu titik tak terbayangkan di mana batas antara kehidupan dan kematian menjadi kabur. Dengan penuh keberanian dan kegilaan, ia mengembangkan sebuah metode eksperimental yang melibatkan teknologi mutakhir yang mampu merangsang dan memanipulasi otak manusia untuk membuka pintu menuju dimensi lain. Namun, meskipun tekadnya kuat, eksperimen ini bukan tanpa risiko besar. Kegagalannya bisa berarti kematian secara fisik, atau bahkan, dalam teori ekstrimnya, hilangnya eksistensinya sama sekali. Tetapi, di mata Dr. Galloway, ini adalah langkah yang perlu diambil untuk membuktikan bahwa kehidupan manusia tidak berakhir begitu saja dengan kematian. Ia sangat percaya bahwa dengan benar-benar memanipulasi kesadaran, ia dapat mengakses dunia lain yang penuh dengan potensi tak terbatas. Namun, eksperimen ini mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan tidak ada yang bisa memprediksi apakah itu akan membuka jalan bagi kelahiran kesadaran yang lebih tinggi atau malah mengarah pada kehancuran total dari pemahaman manusia tentang kehidupan dan kematian itu sendiri. Apa yang akan terjadi setelahnya, tak ada yang tahu termasuk Dr. Galloway sendiri. Namun, eksperimen yang penuh harapan itu berakhir dengan kegagalan yang mengejutkan. Adrian mendapati dirinya terjebak dalam suatu dimensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah dunia yang tampak jauh dari gambaran konvensional kehidupan setelah mati yang seringkali digambarkan dalam berbagai ajaran agama dan mitologi. Ia tidak menemukan dirinya berada di depan gerbang surga yang bercahaya, atau sebaliknya, terjatuh ke dalam api neraka yang membara. Tidak ada malaikat yang datang menyambutnya, atau iblis yang menghakimi keberadaannya. Sebaliknya, ia terdampar di suatu tempat yang gelap, seakan berada di ruang kosong yang tak berujung, di mana waktu seakan berhenti bergerak, dan suara pun terasa sangat jauh dan samar. Dunia ini terasa sangat asing, bukan dunia fisik yang ia kenal, melainkan sesuatu yang lebih abstrak dan membingungkan. Tidak ada bentuk kehidupan yang jelas, tidak ada pohon, rumah, atau makhluk hidup yang ia temui. Hanya ada ruang yang tampaknya tak terhingga, dengan bayangan samar yang bergerak, tapi terlalu jauh untuk dikenali. Meski begitu, ada sesuatu yang aneh di dunia itu. Sesuatu yang terasa hidup, meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda dengan segala yang pernah ia alami di dunia nyata. Suatu sensasi, sebuah perasaan yang membekas, mengindikasikan bahwa meskipun dunia ini terasa kosong dan hampa, ada kehidupan yang tersembunyi di dalamnya, sesuatu yang bergerak di balik tirai kegelapan, meski tak terdeteksi oleh indera manusia biasa. Adrian pun mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dunia ini tidak sesuai dengan hipotesisnya. Ini bukanlah kehidupan setelah mati yang dia harapkan, namun lebih mirip dengan semacam limbo, sebuah ruang transisional yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Keingintahuannya yang besar mulai bergolak, dan meskipun ketakutan mulai merayapi dirinya, ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Adakah mungkin kesadaran manusia bisa terperangkap di dalamnya selamanya? Atau ada suatu mekanisme tersembunyi yang dapat menghubungkannya kembali ke dunia nyata? Ke kehidupan yang telah ia tinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul begitu cepat dalam benaknya, mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang dunia aneh ini dan apa sebenarnya yang ada di baliknya. Adrian terbangun di tengah-tengah sebuah lanskap yang sepenuhnya asing, sebuah padang pasir yang tampaknya tidak berujung. Pasirnya berwarna keemasan pucat, menghampar di bawah langit abu-abu yang membosankan. Tak ada matahari yang menyinari,
Hanya langit yang tampak seperti tirai kabur yang tak bernyawa. Suasana di sekitarnya terasa dingin, menusuk, meskipun angin tidak pernah menyentuh kulitnya. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak di pasir yang lembut, namun jejak itu segera hilang, terkubur begitu saja, seolah-olah dunia ini menolak untuk mengenalinya. Keheningan yang begitu pekat membuat setiap napasnya terdengar begitu jelas di telinganya. Namun suara-suara lain, seperti langkah kaki atau suara alam, tidak pernah terdengar. Hanya ada kesendirian yang membungkusnya, meskipun ia merasakan ada sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang yang mengamati setiap gerak-geriknya. Di kejauhan, tampak beberapa bangunan yang aneh dan tidak familiar. Bangunan-bangunan itu tampak seperti sesuatu yang baru saja muncul dari mimpi buruknya. Bentuknya kabur, terdistorsi, seakan-akan mereka adalah bagian dari dunia yang gagal dimengerti. Seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya ada, namun tetap tampak dalam jangkauan pandangan mata. Keindahan dan ketakutan yang bercampur dalam pemandangan itu hanya memperburuk kebingungannya, semakin memperjelas bahwa dunia ini atau dimensi ini bukanlah apa yang ia harapkan. Namun, di antara kesendirian dan kegelapan itu, ada satu hal yang aneh. Meskipun ia merasa terisolasi, ia tidak merasa benar-benar sendirian. Sesuatu yang tak terlihat selalu mengelilinginya, dan seolah-olah ada entitas-entitas lain yang ada di sekitarnya. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak. Namun ada keberadaan mereka yang terasa begitu nyata, meskipun bentuknya tidak bisa ia lihat dengan jelas. Entitas-entitas itu hanyalah bayangan samar, melayang di sekitar dirinya dengan gerakan yang halus, seperti hantu-hantu tak kasat mata yang hanya dapat dirasakan melalui getaran yang mengganggu di udara. Mereka tidak tampak seperti makhluk hidup, namun juga tidak seperti benda mati. Mereka ada, namun tidak ada terabaikan dan sekaligus melampaui keberadaan fisik yang biasa. Setiap kali Adrian mencoba mendekat, bayangan-bayangan itu menghilang secepat angin yang tak ada, meninggalkan rasa cemas yang semakin menggerogoti pikirannya. Keberadaan mereka membuatnya bertanya-tanya, apakah mereka juga terperangkap di sini? Seperti dirinya, apakah mereka adalah sisa-sisa kesadaran yang terdampar di dunia ini? Entitas yang juga mencoba memahami batasan keberadaan mereka sendiri? Mungkin, entitas-entitas ini adalah kunci untuk memahami dunia yang aneh ini. Atau mungkin, mereka adalah peringatan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang dapat dibayangkan. Dengan perasaan campur aduk, antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang semakin mendalam, Adrian memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dalam padang pasir ini, berharap untuk menemukan jawaban, atau setidaknya, pemahaman tentang apa yang terjadi di dunia ini. Adrian, bingung dan cemas, mencoba untuk bergerak, meraba-raba di antara bayangan samar yang mengelilinginya, dan mencari jawaban atas apa yang terjadi padanya. Namun, setiap kali ia melangkah, sebuah sensasi aneh merasuk ke dalam tubuhnya. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang tidak sepenuhnya terhubung dengan kenyataan. Seolah tubuhnya adalah sebuah wujud yang terpisah dari dirinya, sebuah kendaraan yang tidak sepenuhnya mampu merasakan atau mengendalikan gerakannya. Ada perasaan yang menyelubungi dirinya bahwa ia seperti sedang berjalan dalam mimpi, semuanya tampak nyata. Namun pada saat yang sama, terasa seperti sebuah ilusi. Rasa kebingungannya semakin mendalam ketika ia mencoba untuk merasakan tubuhnya lebih jauh. Ketika ia menoleh ke tangan atau kakinya, ia melihat tubuhnya bergerak, tetapi tidak ada sensasi yang mengikuti gerakan itu. Tidak ada perasaan sentuhan pada kulit, tidak ada perbedaan suhu, dan bahkan tidak ada rasa lelah atau berat yang biasanya muncul setelah berjalan lama. Rasanya seperti tubuhnya hanyalah sebuah wujud kosong, tak lebih dari sekadar wadah yang bergerak tanpa kehadiran yang nyata. Bagian dari dirinya terasa terlepas, melayang, seperti roh yang terjebak dalam tubuh yang tidak lagi ada. Ia mencoba untuk memfokuskan pikirannya, berharap bisa merasakan kembali tubuhnya sepenuhnya. Namun tidak ada yang berubah. Keadaan ini membuatnya semakin tidak nyaman. Ia tahu bahwa seharusnya ia bisa merasakan tanah yang diinjaknya. Seharusnya ia bisa merasakan berat tubuhnya saat bergerak. Namun semuanya terasa kabur, tidak nyata. Seperti ia hanyalah potongan kesadaran yang terperangkap di antara dimensi waktu dan ruang. Rasa cemas dan bingung semakin merayap dalam dirinya. Apakah aku masih hidup? Tanya Adrian dalam hati. Namun pertanyaan itu segera terhenti begitu ia menyadari bahwa ia tidak tahu apa arti hidup lagi di dunia ini. Apakah ini kehidupan setelah mati? Atau apakah ini semacam ruang transisional? Sebuah tempat antara kehidupan dan kematian yang tidak pernah ia bayangkan? Ketika ia berusaha untuk memusatkan pikirannya pada jawaban atas pertanyaan itu, ia merasakan sebuah dorongan untuk bergerak lebih jauh ke dalam padang pasir yang tak berujung.
seolah dunia ini memberi petunjuk, atau mungkin sekadar menggiringnya lebih dalam ke dalam kebingungannya, mencari pemahaman, mencari jawaban, meskipun semakin banyak ketidakpastian yang muncul di hadapannya. Seiring langkahnya berlanjut, bayangan-bayangan samar itu mulai bergerak lebih dekat, seakan ingin mengikutinya. Adrian tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus terus melangkah, karena jawaban yang ia cari mungkin ada di ujung padang pasir yang tak berujung ini. Meskipun ia tidak tahu apakah itu akan membebaskannya, atau membawa lebih banyak kebingungannya. Adrian mulai menyadari dengan perlahan bahwa dunia yang ia masuki mungkin bukanlah kehidupan setelah mati yang penuh dengan ketenangan atau penderitaan yang selama ini digambarkan dalam banyak ajaran dan kepercayaan. Tidak ada surga dengan kebahagiaan abadi, dan tidak ada neraka yang penuh dengan api yang tak pernah padam. Sebalik, dunia ini terasa seperti semacam purgatorium, ruang limbo antara kehidupan dan kematian yang tidak jelas batasannya. Di sini, segala yang ia alami adalah sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Sebuah keberadaan yang terperangkap dalam waktu yang terus berulang, tanpa tujuan atau arah yang pasti. Tidak ada siklus kebahagiaan atau kesedihan yang nyata. Semua yang ada di sekitarnya terasa datar, terjaga dalam keheningan yang aneh, seolah dunia ini tidak pernah berubah. Ia mengamati sekelilingnya dan mulai melihat bayangan-bayangan lain yang bergerak, seperti dirinya. Namun, mereka tampaknya tidak menyadari keberadaannya, atau bahkan tidak peduli dengan kenyataan yang ada di sekitar mereka. Mereka berjalan tanpa tujuan, berkeliling dalam lingkaran tanpa akhir. Tak ada percakapan, tak ada ekspresi wajah yang menunjukkan kesedihan atau kegembiraan. Hanya ada kehidupan yang terus berulang, mengalir tanpa makna, seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Dan semakin ia menyelami perasaan itu, semakin jelas bahwa dunia ini adalah ruang yang tak bisa dipahami dengan logika yang biasa. Di dunia ini, waktu tampak seperti tidak berjalan, atau jika berjalan, ia melakukannya dengan cara yang sangat berbeda, seolah waktu itu sendiri terdistorsi, berulang, dengan cara yang membingungkan. Ia tidak merasakan pertumbuhan atau perubahan, hanya sebuah perasaan bahwa ia terjebak di dalamnya, seperti sebuah ilusi yang terus berulang tanpa tujuan. Ada juga perasaan lain yang muncul, yang semakin memperkuat keyakinannya bahwa tempat ini bukan hanya ruang kosong, tetapi sebuah proses, sebuah mekanisme untuk menguji atau menilai siapapun yang terjebak di dalamnya. Apakah ini semacam ujian akhir, ataukah ia hanya terjebak di sini karena eksperimennya yang gagal? Semua kemungkinan itu mulai bersatu dalam pikirannya, membentuk gambaran yang semakin kabur dan menakutkan. Namun, satu hal yang mulai menjadi jelas adalah bahwa ia bukan satu-satunya yang terjebak di dunia ini. Seiring dengan kesadaran yang tumbuh dalam dirinya, Adrian menyadari bahwa ada lebih banyak entitas yang bersembunyi di balik bayang-bayang itu. Entitas yang tampaknya juga terjebak dalam kondisi yang sama. Tetapi ada kesamaan di antara mereka semua, tampaknya berputar dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Seolah-olah mereka juga tidak bisa keluar dari dunia ini. Dengan perasaan yang semakin tertekan, Adrian merasa bahwa ia harus menemukan cara untuk mengerti lebih dalam tentang ruang ini. Apakah ia harus menyelami lebih jauh untuk menemukan batas-batas purgatorium ini? Ataukah dunia ini hanya akan terus menghisapnya lebih dalam ke dalam keabadian yang tak terpecahkan? Seiring ia melangkah lebih jauh, perasaan terperangkap itu semakin menguat, dan tekadnya untuk mencari jawaban menjadi semakin mendalam, meskipun ketakutannya terhadap apa yang akan ia temui semakin menyesakkan dadanya. Tidak lama setelah itu, ketika langkah Adrian semakin jauh memasuki ruang purgatorium ini, ia bertemu dengan beberapa penghuni yang juga terperangkap di dunia ini. Jiwa yang telah meninggal. Namun entah bagaimana kehilangan ingatan tentang siapa mereka sebelumnya. Mereka tampak seperti bayangan tak berwujud. Namun ada sesuatu yang membedakan mereka dari entitas-entitas samar yang telah ia temui sebelumnya. Mereka jelas lebih nyata, meskipun tetap terasa asing dan tak terdefinisi, seperti potongan-potongan puzzle yang tidak pernah lengkap. Salah satu penghuni pertama yang ia temui adalah seorang pria tua, tampak lusuh dengan pakaian yang sudah sangat usang. Wajahnya keriput, matanya kosong dan bingung, seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi panjang yang membingungkan. Pria itu berdiri di tengah padang pasir, menggigil dalam keheningan, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke sekeliling, seolah mencari jawaban tanpa tahu apa yang sedang ia cari. "Siapa? Siapa saya?" bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Seolah-olah ia mempertanyakan keberadaannya sendiri. Tidak ada jawaban untuknya, hanya keheningan yang menakutkan. Di dekatnya, seorang wanita muda duduk terdiam di atas pasir, tubuhnya kaku dan matanya kosong, menatap jauh ke depan,
seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang tidak bisa ia temukan. Wajahnya memucat, dan rambut panjangnya terurai tak terawat. Ia tidak berbicara atau bergerak, hanya duduk, terperangkap dalam keheningan abadi. Tidak ada ekspresi kebahagiaan atau kesedihan yang tampak di wajahnya. Hanya kehampaan yang memenuhi pandangannya. Adrian mendekatinya dengan hati-hati, berharap bisa memulai percakapan. Namun ketika ia melangkah lebih dekat, wanita itu tampak tidak menyadari kehadirannya sama sekali. Ia hanya tetap duduk di tempatnya, seperti bagian dari dunia ini yang tidak bisa terhubung dengan siapapun. Yang lebih mencolok lagi adalah seorang anak kecil yang berlarian tanpa arah. Wajahnya ceria namun seolah tidak tahu kemana tujuannya. Ia berlari melintasi pasir dengan cepat, tetapi langkahnya tidak pernah sampai ke tujuan. Hanya berputar-putar dalam lingkaran, terus-menerus tanpa henti. Suaranya riang dan penuh keceriaan. Tetapi ada kesedihan yang tersembunyi di balik tawa yang terdengar tidak alami, seperti anak yang tidak sepenuhnya memahami keberadaan dunia di sekitarnya. Adrian mengamati anak itu dengan perasaan campur aduk, antara rasa iba dan ketakutan. Semua penghuni ini seakan terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung, tanpa kesadaran tentang siapa mereka atau bagaimana mereka bisa keluar. Mereka hanya tahu bahwa mereka ada di sini, dan itu sudah cukup untuk mereka. Mereka tidak mengingat kehidupan mereka yang lalu. Tidak ada kenangan yang jelas tentang siapa mereka sebelumnya. Hanya ada rasa terperangkap dan kebingungan yang menyelubungi setiap langkah mereka. Pria tua itu hanya mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Wanita muda itu tetap diam dengan tatapan kosong. Dan anak kecil itu hanya terus berlari, seperti tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, di balik kebingungannya, Adrian mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam semua jiwa ini. Meskipun terperangkap dalam keadaan yang sangat asing dan penuh kebingungan, adalah bukti bahwa dunia ini memiliki aturan tertentu, meskipun aturan itu tidak dapat dipahami dengan mudah. Mereka semua ada di sini, terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Dan dengan setiap pertemuan, Adrian mulai merasakan bahwa ia juga tidak sendirian dalam pencariannya. Mungkin, hanya mungkin, mereka memiliki kunci untuk mengungkapkan lebih banyak tentang dunia ini, tentang mengapa mereka terjebak di sini, dan bagaimana mungkin ia bisa keluar dari sini. Tetapi untuk itu, ia harus mencari cara untuk berkomunikasi, mencari jawaban di balik keheningan yang membingungkan ini. Mereka tidak berbicara satu sama lain, dan setiap kali Adrian mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, ada keheningan yang sangat mencengkeram, hampir seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka dari dunia luar. Mereka hanya memandangnya dengan tatapan kosong. Tidak ada ekspresi yang melekat pada wajah mereka, hanya kekosongan yang menguatkan perasaan aneh yang semakin menyesakkan di dada Adrian. Matanya yang kosong tidak menunjukkan tanda-tanda pemahaman atau bahkan kesadaran terhadap keberadaan dirinya. Ada perasaan seolah-olah Adrian bukanlah bagian dari dunia ini, atau lebih tepatnya, ia bukanlah bagian dari pengalaman mereka. Setiap percakapan yang ia coba ajukan, setiap pertanyaan yang ia lontarkan, hanya terhenti di udara, tergantung tanpa jawaban. Mereka tidak merespons, seakan-akan suara Adrian tidak pernah mencapai telinga mereka. Atau mungkin, dalam kenyataan yang sangat berbeda ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendengar sama sekali. Rasa kesepian dan kebingungannya semakin mendalam. Adrian merasa seperti seorang asing yang terjebak dalam dunia yang tidak memiliki ruang untuknya. Sebuah dunia yang jauh dari harapan dan kenyataan yang ia kenal. Dunia ini terasa seperti sebuah ruang mati, kosong dari makna, tanpa komunikasi atau ikatan antar penghuni yang ada. Ia merasa semakin terasing, seperti berada di sebuah tempat yang tidak pernah ia pilih. Sebuah tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Namun sekarang ia terjebak di dalamnya, tanpa jalan keluar. Adrian mendapati dirinya semakin frustrasi dan bingung. Mengapa mereka tidak bisa merespons? Mengapa mereka seolah tidak bisa merasakan kehadirannya? Mungkinkah ini bagian dari batasan dunia ini, bahwa komunikasi di sini hanya terbatas pada pemahaman internal, bukan dialog antar individu? Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, semakin tidak berarti. Ia merasa terjebak dalam siklus yang tak berujung, sebuah lingkaran kosong yang berputar tanpa pernah membawanya ke arah yang jelas. Namun, meskipun kegelisahannya meningkat, satu hal yang tidak bisa ia lepaskan adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tersembunyi di balik keheningan ini, sesuatu yang lebih dari sekadar kebingungan dan keterasingan. Mungkin ada sebuah jawaban yang tersembunyi, sebuah pemahaman yang belum ia temui. Mungkin, jika ia bisa memahami cara dunia ini bekerja, ia bisa menemukan cara untuk berkomunikasi dengan jiwa-jiwa lain yang terjebak, dan akhirnya mendapatkan petunjuk yang ia butuhkan
untuk keluar dari tempat ini. Keinginan untuk mengetahui semakin kuat, meskipun rasa takut dan ketidakpastian masih menghantuinya. Adrian tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus mengatasi rasa putus asa ini. Namun, di tengah kebingungan dan keheningan yang melingkupi dunia ini, ada satu sosok yang berbeda, seorang wanita bernama Serafina. Ia tampak menonjol di antara jiwa-jiwa yang terjebak dalam kebingungannya sendiri. Berbeda dengan penghuni lainnya yang terperangkap dalam ketidakpastian dan kebingungan tanpa tujuan. Serafina mengenakan pakaian putih yang bersih, yang bersinar lembut, meskipun tidak ada sumber cahaya yang jelas di sekitarnya. Pakaian itu tampak seperti sesuatu yang lebih dari sekadar kain biasa. Itu seolah mencerminkan ketenangan dan kedamaian yang mengalir darinya. Suatu aura yang kontras dengan kegelapan dan kekosongan dunia purgatorium ini. Wajahnya, meskipun tampak lembut, penuh dengan kebijaksanaan yang mendalam. Seolah telah melewati banyak perjalanan dan pengalaman yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Mata Serafina memancarkan kedamaian, namun juga kesedihan yang samar. Seolah ia telah melihat lebih banyak daripada yang bisa dipahami oleh jiwa-jiwa lain yang terjebak di sini. Ada ketenangan dalam sorot matanya, namun juga kesadaran yang sangat jelas akan keadaan mereka, sesuatu yang tidak ditemukan pada jiwa lain yang ada di sekitar Adrian. Serafina tampaknya adalah satu-satunya makhluk yang benar-benar sadar akan keadaan mereka di dunia ini. Mengetahui bahwa mereka semua terjebak dalam sebuah kondisi yang lebih besar dari sekadar kehidupan atau kematian. Dalam setiap gerakan tubuhnya yang lembut dan tenang, ada sesuatu yang mengisyaratkan bahwa dia memahami dunia ini dengan cara yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Ketika Adrian pertama kali melihatnya, ia merasa seperti melihat sosok yang keluar dari dunia yang sama sekali berbeda, seperti seseorang yang telah menemukan kunci untuk mengatasi kebingungan yang melanda dunia ini. Meskipun kunci tersebut tampaknya masih terkunci rapat dalam dirinya, Serafina tidak berbicara banyak, namun ada cara dia bergerak, cara dia menatap sekelilingnya, yang membuat Adrian merasa seperti ia sedang mengamati seorang guru yang lebih dari sekadar manusia biasa. Meskipun ada kesan ketenangan, ada juga rasa misteri yang mengelilinginya, sebuah perasaan bahwa dia tahu lebih banyak tentang tempat ini dan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi memilih untuk membiarkan orang lain menemukannya sendiri. Adrian, yang sudah merasa terisolasi dan terperangkap, merasakan dorongan kuat untuk mendekatinya. Mungkin dia bisa memberikan jawaban yang selama ini ia cari, atau setidaknya memberikan sedikit pencerahan tentang dunia yang tampak begitu membingungkan ini. Saat Adrian melangkah mendekatinya, Serafina menoleh perlahan, dan meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, ada suatu energi yang mengalir dari dirinya, sebuah perasaan bahwa dia tidak hanya melihat Adrian, tetapi juga melihat lebih dalam ke dalam dirinya, seolah bisa memahami kebingungannya tanpa kata-kata. Sebuah perasaan yang langka di dunia ini, di mana komunikasi tampaknya terputus begitu dalam. Keinginan untuk berinteraksi dengannya semakin besar. Adrian merasa, mungkin ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, Serafina mulai melangkah perlahan, seakan memberi isyarat agar Adrian mengikutinya. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah ke arah horizon yang jauh, meninggalkan jejak yang samar-samar di pasir yang tak berujung. Adrian merasa dorongan yang tak bisa dijelaskan untuk mengikutinya, seolah-olah dunia ini sendiri membimbingnya menuju sesuatu yang sangat penting. Tanpa ragu, ia mulai mengikuti langkahnya, berharap bahwa perjalanan ini akan membawanya lebih dekat ke pemahaman tentang tempat yang aneh dan tak terjangkau ini, dan mungkin lebih dekat ke jalan keluar yang selama ini ia harapkan. Serafina berhenti dan menghadap Adrian, seolah memastikan bahwa ia sepenuhnya siap untuk menerima penjelasan yang akan datang. Dengan perlahan, dia mulai berbicara. Suaranya lembut, namun penuh makna. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah bagian dari kebenaran yang lebih besar yang hanya dapat dipahami setelah melalui perjalanan yang panjang. Dunia ini adalah sisi lain, kata Serafina, menekankan setiap suku kata, seakan memberi bobot pada setiap pengucapannya. Ini bukan tempat yang dikenal oleh jiwa-jiwa yang masih hidup. Ia berada di luar batas waktu dan ruang yang kalian pahami. Tempat di mana kenyataan terdistorsi dan segala sesuatu yang kalian anggap sebagai kebenaran menjadi kabur. Serafina berhenti sejenak, menatap horizon kosong di depan mereka. Di sini, jiwa-jiwa yang telah meninggal tidak menemukan kedamaian seperti yang kalian bayangkan. Tidak ada surga atau neraka. Tidak ada keabadian yang penuh dengan cahaya atau penghukuman dalam kegelapan. Mereka tidak dihukum, tetapi mereka juga tidak beristirahat. Mereka terjebak,
terjebak dalam sebuah keadaan yang lebih gelap dari kebingungannya, lebih sepi dari kehampaan yang pernah mereka kenal. Adrian mendengarkan dengan seksama. Meskipun ada rasa bingung yang semakin tumbuh dalam dirinya, semua yang dia ketahui tentang kehidupan setelah mati, tentang dunia setelah kematian, kini terasa seperti mimpi yang terpecah-pecah. Mereka ada, lanjut Serafina, tetapi mereka tidak hidup sepenuhnya. Mereka seperti bayangan dari diri mereka sendiri, hanya seperti tubuh yang kehilangan ruhnya, atau sebuah pikiran yang terlepas dari realitas yang seharusnya ada. Adrian mencoba untuk mencerna kata-kata itu, tetapi rasa asing semakin menyesakan. Tapi mengapa? Tanyanya dengan suara yang hampir hilang. Kenapa mereka terjebak di sini? Apa yang membuat dunia ini berbeda dari yang kalian katakan sebagai kehidupan setelah mati? Serafina tersenyum tipis. Meskipun ada kesan kesedihan yang mendalam di matanya. Ini adalah tempat yang tidak pernah kalian bayangkan, tempat di luar ekspektasi dan pengertian manusia. Di sini, waktu tidak bergerak seperti yang kalian ketahui. Tidak ada awal atau akhir yang jelas. Tidak ada kedamaian yang dapat dirasakan atau penderitaan yang dapat dihindari. Di sini, ada kesadaran tanpa tujuan, eksistensi tanpa arah, dan jiwa-jiwa yang berputar dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Mereka tidak tahu siapa mereka, atau mengapa mereka berada di sini. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka tidak tahu bagaimana untuk keluar. Kata-kata Serafina menggema dalam pikiran Adrian, menyusup ke dalam jiwanya yang terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan. Ia merasa seolah-olah ia juga menjadi bagian dari kisah yang tak ada akhirnya ini. Terperangkap dalam dimensi yang memeluknya dengan ketidakpastian. Berharap ada penjelasan yang lebih lanjut, sesuatu yang akan membimbingnya keluar dari kebingungannya. Apakah ada jalan keluar dari sini? Tanyanya akhirnya. Suara penuh keputusasaan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Serafina hanya mengangguk pelan, tetapi wajahnya tetap serius. Ada jalan keluar, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Meskipun tampak jelas bahwa perjalanan menuju ke sana tidak akan mudah. Tapi jalan itu hanya bisa ditemukan jika kamu benar-benar memahami keadaanmu. Jika kamu bisa mengerti bahwa terkadang untuk melangkah keluar, kamu harus pertama kali memahami diri sendiri dan makna yang terkandung dalam perjalanan ini. Adrian mengerutkan kening, kebingungannya semakin dalam. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Suara bergetar. Bagaimana aku bisa memahami hal-hal ini? Bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Serafina menatapnya dengan mata penuh empati. Tetapi ada juga ketegasan dalam tatapannya yang mengatakan bahwa tidak ada jalan pintas di tempat ini. Langkah pertama adalah menerima bahwa kamu berada di sini. Ujarnya pelan. Terimalah keadaanmu. Terimalah bahwa dunia ini tidak seperti yang kamu harapkan. Dan kamu mungkin harus menghadapi kenyataan bahwa ada bagian dari dirimu yang masih terperangkap baik di dalam dunia ini, maupun dalam dirimu sendiri. Setelah kamu menerima hal itu, perjalanan untuk keluar akan dimulai. Tetapi ingat, ini bukan tentang melarikan diri dari tempat ini. Ini tentang memahami kenapa kamu ada di sini, dan apakah kamu siap untuk melepaskan diri dari bayang-bayangmu sendiri. Adrian, yang masih tercengang mendengar penjelasan itu, merasa ada perasaan campur aduk yang berputar dalam dirinya. Ia mendengar kata-kata Serafina, namun rasanya semuanya seperti sebuah teka-teki yang tidak bisa ia pecahkan. Apakah ada cara untuk keluar dari sini? Untuk kembali ke kehidupan nyata? Tanya Adrian. Suaranya penuh keraguan dan kebingungan yang mendalam. Hati dan pikirannya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia sekarang terjebak dalam sebuah tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada perasaan terperangkap yang begitu kuat seperti berada dalam sebuah mimpi buruk yang terus berlanjut tanpa akhir. Serafina, yang mendengarkan pertanyaan itu dengan tenang, menghela napas pelan. Ia menatap Adrian dengan tatapan penuh empati. Namun juga ada kesan bahwa ia tahu betul betapa sulitnya menerima kebenaran yang akan ia ungkapkan. Di sini, tidak ada yang benar-benar mati, jawabnya. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. Tapi juga tidak ada yang benar-benar hidup. Ini bukanlah tempat yang bisa dikuasai oleh waktu atau aturan yang kamu kenal. Semua jiwa yang terjebak di sini tidak mengalami kelahiran atau kematian dalam arti yang kamu pahami. Mereka hanya ada, tanpa tujuan yang jelas, tanpa arah yang pasti. Serafina melanjutkan, menatap horizon kosong yang membentang jauh di depan mereka. Hanya mereka yang menemukan tujuan sejati dalam diri mereka, yang benar-benar bisa melanjutkan perjalanan mereka. Ujarnya dengan penuh makna. Seperti kamu, yang masih mencari jawaban tentang kehidupan setelah mati. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini, hanya dengan mencari cara untuk kembali ke kehidupan yang kamu kenal. Kamu harus mencari makna dari keberadaanmu di sini. Tanpa itu, kamu akan tetap terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Kata-kata itu menembus kesunyian di dalam diri Adrian,
Dan meskipun ada kedamaian dalam suara Serafina, rasa ketidakpastian semakin menghantui dirinya. Ia mulai menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia bawa tentang kehidupan setelah mati, tentang tujuan dan keberadaan tidak akan mudah terjawab hanya dengan mencari jawaban eksternal. Ini adalah perjalanan yang lebih dalam, yang melibatkan pemahaman tentang dirinya sendiri, tentang keberadaan yang lebih luas dari sekadar tubuh fisiknya yang telah mati. Adrian merasa seolah-olah ia sedang dihadapkan pada persimpangan yang sangat penting. Semua yang ia ketahui tentang dunia dan kehidupan kini terasa terbalik. Ia menyadari bahwa di dunia ini, untuk keluar, ia harus menemukan lebih dari sekadar jalan kembali. Ia harus menemukan kunci untuk memahami dirinya sendiri, untuk melihat makna yang lebih besar dari eksistensinya yang terperangkap di sini. Tanpa itu, jalan keluar tidak akan pernah terbuka. Serafina menatapnya dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. Dan Adrian merasa ada sesuatu yang dalam pada sosoknya, sesuatu yang jauh melampaui pemahaman biasa. Mungkin dia adalah kunci untuk membuka misteri yang ada di depan mereka. Bagaimana aku menemukan tujuan sejati itu? Tanyanya akhirnya. Suaranya penuh harapan, meskipun masih terselip rasa takut. Serafina tersenyum dengan lembut, seperti seseorang yang tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun ada harapan di ujungnya. Itu adalah perjalanan yang harus kamu tempuh sendiri. Jawabnya dengan tenang. Namun, ingatlah bahwa pencarianmu bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang memahami perjalanan itu sendiri. Tujuan sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mencari di luar diri, tetapi dengan mengerti diri sendiri, dengan memahami tempatmu dalam semesta ini. Begitu kamu mulai memahami keberadaanmu, pintu untuk melanjutkan perjalanan akan terbuka. Adrian merasa ada kedalaman yang luar biasa dalam kata-kata Serafina. Meskipun jawaban itu tidak langsung memberi pencerahan yang ia harapkan, namun ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Sesuatu yang mendorongnya untuk tidak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa pencarian ini akan menjadi perjalanan panjang yang penuh dengan keraguan, kebingungan, dan mungkin rasa takut yang tak terhindarkan. Namun, Serafina memberinya secercah harapan bahwa meskipun jalan ini penuh dengan ketidakpastian, ada kemungkinan untuk melanjutkan perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan dunia yang baru ia hadapi ini. Dengan penjelasan Serafina yang mendalam, Adrian mulai merenung dalam keheningan yang membungkusnya. Setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu mengendap dalam pikirannya, membentuk lapisan-lapisan kesadaran yang semakin jelas, meskipun penuh dengan kebingungan. Ia merasa seolah-olah telah terlempar jauh dari segala pemahaman yang selama ini ia miliki tentang kehidupan dan kematian. Sebelum ia hanya berfokus pada eksperimen ilmiah yang berani dan radikal untuk menguak misteri kehidupan setelah mati. Namun kini ia mulai menyadari bahwa pencariannya telah membawanya lebih jauh dari sekadar fisika dan neuroscience. Eksperimen yang ia lakukan, yang semula bertujuan untuk mengendalikan kesadaran manusia dan memahami keberlanjutan kehidupan setelah kematian, kini telah membawa dirinya pada sebuah pencarian eksistensial yang jauh lebih kompleks dan penuh teka-teki. Di dunia ini yang tak memiliki batasan yang jelas antara hidup dan mati, Adrian merasa seolah-olah ia tidak hanya terjebak dalam ruang, tetapi juga dalam ketidakpastian yang mendalam tentang siapa dirinya dan apa tujuan sejatinya. Serafina berbicara tentang tujuan sejati, tentang perjalanan batin yang harus ditempuh untuk memahami keberadaan diri. Namun, Adrian tidak tahu dari mana harus memulai. Ia merasa kosong bukan hanya karena ia terjebak dalam dimensi yang tak ia kenali, tetapi juga karena perasaan kehilangan yang mendalam akan identitasnya sendiri. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya, selain seorang ilmuwan yang mencari jawaban, apa yang benar-benar memberi makna pada eksistensiku. Pikirnya dalam diam, bertanya pada dirinya sendiri, dalam kegamangan yang semakin menjeratnya. Namun, meskipun kebingungannya semakin dalam, ada sebuah perasaan yang mulai muncul, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Sebuah dorongan untuk terus mencari. Meskipun ia tidak tahu apa yang ia cari, Adrian sadar bahwa ini bukan lagi tentang menjawab pertanyaan ilmiah atau membuktikan teori. Ini lebih tentang menemukan diri sendiri, tentang mengerti kenapa ia berada di sini, di dunia yang tak beraturan dan penuh keanehan ini. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil ke depan akan membawa ia lebih dekat pada pemahaman tentang eksistensinya yang lebih besar. Meskipun langkah itu harus diambil dalam kegelapan dan ketidakpastian, merenung dalam kesendirian. Adrian merasakan seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berbicara padanya, meskipun dalam bahasa yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Bayangan-bayangan samar yang mengelilinginya seakan menjadi bagian dari dirinya, bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
Tetapi perasaan itu perasaan ingin menemukan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih dari sekadar keberadaan fisiknya, terus mengusik hatinya. Sarafina, yang kini tampak lebih jauh dalam pikirannya, memberi petunjuk yang penting. Tapi, apakah ia siap untuk mengambil langkah itu? Apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan bahwa pencariannya bukan hanya tentang keluar dari tempat ini, tetapi juga tentang memahami dunia ini? Bahkan dalam ketiadaannya, perjalanan ini, yang awalnya ia anggap hanya sebagai eksperimen ilmiah, kini tampak jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tidak hanya tentang kehidupan setelah mati, tetapi juga tentang pencarian jati diri. Sebuah pencarian yang seiring waktu akan membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, satu hal yang pasti Adrian tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus melangkah ke depan. Meskipun langkah itu penuh ketidakpastian dan kegelapan, ia harus memahami dirinya, dunia ini, dan tujuan yang lebih besar yang seharusnya membimbingnya menuju pemahaman yang lebih. Adrian mulai berbicara dengan para penghuni dunia ini, mencoba menggali lebih dalam tentang kisah hidup mereka yang penuh dengan kepahitan dan kebingungan. Seorang pria tua yang tampak lelah bercerita tentang bagaimana ia telah menghabiskan seluruh hidupnya mengejar kekayaan hanya untuk menyadari setelah semuanya hilang bahwa ia tidak pernah menemukan kebahagiaan sejati. Seorang wanita muda mengungkapkan rasa kesepian yang mendalam, meskipun dikelilingi oleh orang-orang, karena ia merasa tidak ada yang benar-benar mengenalnya atau peduli padanya. Namun sebenarnya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjalani masa kecil yang seharusnya. Terjebak dalam kehidupan yang penuh tekanan dan harapan yang tidak bisa ia penuhi. Masing-masing dari mereka merasa seolah-olah mereka telah dipaksa untuk menghadapinya dalam kesendirian yang sunyi, tanpa ada ruang untuk penyelesaian atau pemulihan. Namun, satu hal yang mencolok di antara semua kisah yang diceritakan kepada Adrian adalah kesamaan yang mendalam. Setiap penghuni dunia ini, tanpa terkecuali, merasa kosong. Seakan-akan ada sesuatu yang hilang dari dalam diri mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka identifikasi, tetapi yang jelas memberikan rasa hampa dan kekosongan yang tak terukur. Beberapa merasa terlupakan, seperti mereka tidak pernah meninggalkan jejak yang berarti di dunia yang mereka tinggalkan. Beberapa merasa bahwa mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk benar-benar hidup, untuk menemukan makna dalam kehidupan mereka, dan merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk mencapai tujuan sejati mereka. Ada juga yang merasa bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka, tetapi entah kenapa, semuanya terasa sia-sia, karena tidak ada yang mengingat atau menghargai pencapaian mereka. Semua ini, bagi Adrian, terasa sangat asing dan jauh dari segala yang ia kenal sebelumnya. Sebagai seorang ilmuwan, ia terbiasa dengan konsep-konsep yang terukur, yang dapat diuji dan dianalisis. Namun, di dunia ini, ia mendapati dirinya dihadapkan dengan sesuatu yang jauh lebih sulit dipahami, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika atau data. Semua penghuni dunia ini tampak terjebak dalam kekosongan yang mendalam, tanpa tahu bagaimana cara untuk keluar atau menemukan kembali rasa tujuan yang hilang dalam diri mereka. Melihat mereka, Adrian mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang hilang? Apa yang perlu ditemukan untuk melanjutkan perjalanan ini? Pertanyaan ini terus berputar dalam pikirannya, seolah-olah itu adalah kunci untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan dunia ini. Apakah itu sesuatu yang bersifat eksternal, seperti sebuah pencapaian atau tujuan hidup yang belum tercapai? Ataukah itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman diri yang sejati? Mungkinkah keberadaan mereka yang terjebak di sini memiliki keterkaitan dengan pencarian batin yang lebih dalam, yang hanya bisa ditemukan dengan menyelami kedalaman jiwa mereka? Adrian menyadari bahwa jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan membawa ia pada pemahaman yang lebih besar tentang dunia ini dan tentang dirinya sendiri. Tetapi untuk mencapainya, ia harus menghadapi perasaan kosong yang mengganggu dirinya dan para penghuni lainnya, sebuah perasaan yang tampaknya menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Mungkin, untuk melanjutkan perjalanan ini, Adrian harus menemukan cara untuk mengisi kekosongan itu, untuk menemukan apa yang benar-benar memberikan makna pada keberadaannya. Ia tahu bahwa ia akan tetap terjebak dalam lingkaran tanpa akhir yang sama dengan yang dialami oleh semua penghuni dunia ini. Suatu malam, ketika angin tidak terdengar, dan dunia di sekitarnya terasa lebih sunyi dari sebelumnya, Adrian terbangun di sebuah tempat yang sangat berbeda. Ia tidak lagi berada di padang pasir yang luas, atau di antara bayangan samar para penghuni lainnya. Kali ini, ia menemukan dirinya berada di sebuah ruang yang gelap, namun penuh dengan cermin-cermin besar, yang tak terhitung jumlahnya,
tersebar di seluruh ruangan. Cermin. Cermin itu bukan hanya sekadar refleksi biasa. Mereka memantulkan bayangan dirinya. Tetapi bukan hanya satu bayangan, melainkan berbagai versi dari dirinya yang berbeda. Setiap cermin menampilkan dirinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Seolah-olah potongan-potongan kehidupannya yang terpisah, yang tidak pernah bisa disatukan, terjebak dalam dimensi ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Tunggu di part 2 ya. See you!